Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu murabahah. Istilah murabahah umumnya sering kita dengar pada bank syariah. Praktik murabahah ini biasanya digunakan pada suatu kegiatan jual beli. Murabahah merupakan suatu perjanjian antara penjual bank dan pembeli. Sedangkan pengertian dari murabahah adalah suatu akad dalam syariah Islam di mana harga produksi dan keuntungan ditetapkan oleh kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Sehingga pada proses murabahah tersebut transparan, di mana penjual menetapkan harga sesuai kesepakatan pembeli. Nah, adapun dasar hukum dari akad murabahah ini terdapat dalam Al-Quran dan para ijma para ulama. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 275, Al-Ma'idah ayat 1, dan Al-Baqarah ayat 280. Nah, di sini ada perbedaan antara murabahah dengan mudharabah. Sering salah paham antara kita terkait murabahah dan mudharabah, di mana menyamakan murabahah dengan mudharabah. Padahal dari praktek dan pengertian tersebut memiliki suatu perbedaan. Murabahah adalah akad transparansi keuntungan dan harga beli antara penjual dan pembeli. Sementara akad mudharabah, yakni akad kerjasama antara pemilik modal dengan pelaku usaha yang memiliki kemampuan dalam mengolah bisnis secara produktif dan halal. Adapun konsep penentuan laba menurut murabahah yaitu ditetapkan di awal antara penjual maupun pembeli. Dalam hal ini, penjual membeli barang dan memberitahu harga beli kepada calon pembeli. Kemudian terjadi suatu kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Dalam proses jual beli ini, tidak akan terjadi perubahan harga bila pembeli membayar dengan cash maupun cicilan, sesuai dengan kesepakatan. Banyak sekali keuntungan dalam berubah, yaitu satu, transparansi merubah lebih transparan. Kenapa lebih transparan? Karena skema akad merubah, yaitu penjual wajib memberitahu pembeli terkait harga produksi atau beli suatu produk dan menyepakati keuntungan yang diterima penjual. Sehingga transaksi harus dilakukan secara amanah dan jujur. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dua pihak. Dalam kesepakatan ini, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan karena penetapan laba penjual disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga kedua belah pihak bisa mengukur keuntungan pantas diperoleh penjual dan harga yang tepat bagi pembeli. Yang ketiga, menggunakan sistem balas jasa, bukan sistem bunga. Pembiayaan murabah seringkali digunakan dalam kredit syariah, di mana bank membeli barang keinginan pembeli, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi sebagai laba sesuai kesepakatan dengan pembeli. Yang keempat, keuntungan bisa dinegosiasikan. Apabila pembeli merasa keberatan dengan harga jual satu produk, maka hal ini dapat dinegosiasikan dengan penjual. Begitu pula sebaliknya, saat penjual tidak puas dengan besaran laba yang diusulkan pembeli, maka keduanya bisa berdiskusi untuk mencapai kesepakatan harga. Yang kelima, angsuran dibayar sesuai kesepakatan. Nah, transaksi murabahah tidak hanya mengatur transparansi saja, namun membayar cicilan juga dibahas sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, pembeli dapat melakukan negosiasi besaran nominal dan jangka waktu mengangsur bersama penjual. Yang keenam, bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Pembiayaan murabahah banyak dilakukan pada lembaga keuangan syariah untuk membantu nasabah dalam membiayai kegiatan konsumtif seperti pembelian rumah dan aktivitas produktif seperti pengembangan usaha. Nah, adapun jenis-jenis murabahah antara lain yaitu satu, murabahah dengan pesanan. Nah, jenis murabahah dengan pesanan ini yaitu transaksi murabahah dengan pesanan dilakukan setelah produk yang dipesan membeli diperoleh oleh penjual. Jadi skema akad murabahah adalah pembeli memesan barang terlebih dahulu. Kemudian penjual memproduksi atau membeli dari supplier. Lantas dijual kepada pembeli dengan transparansi harga. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Jenis murabahah ini yaitu akad ini merupakan transaksi murabahah yang dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang karena produk sudah tersedia. Adapun surut
Adapun syurut-syurutul murabahah yaitu penjual jujur menginformasikan harga pokok suatu produk kepada pembeli. Yang kedua, kesepakatan harus sama atau sah sesuai rukun dan prinsip Islam. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba. Yang keempat, adanya transparansi penjual kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan. Yang kelima, penjual harus terus terang terkait peroleh dan segala urusan mengenai produk. Misalnya pembeli yang misalnya dibeli secara hutang. Adapun rukun dari murabahah yaitu satu penjual, dua pembeli, tiga objek jual beli berupa produk atau jasa, yang ketiga, yang keempat harga, yang kelima ijab dan kabul. Mungkin saya cukupkan pengertian dari murabahah. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.